Shalom saudara, senang sekali bisa menjumpai setiap Bapak Ibu Saudara di dalam sela kita pada hari ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan waktu sela di mana kami akan berhenti sejenak dari kegiatan kami untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan apa yang Kau ingin berbicara kepada setiap kami. Mau berdoa biar setiap kami boleh memiliki hati yang baik sehingga kebenaran firman-Mu boleh ditaburkan, tertanam, berakar, dan akan menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu dan mendengarkan apa yang Kau ingin katakan kepada setiap kami. Kami serahkan waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan membuatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan membuatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu.
semakin indah bagimu. Hari ini kita akan belajar bersama sebuah peristiwa yang terjadi tidak lama setelah kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu tentang perjalanan ke Emmaus. Kisah ini tercatat di Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 33. Demikian peristiwanya, saudara. Pada hari di mana Yesus bangkit dari kematian, ada dua orang murid yang pergi dari Yerusalem ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Emmaus ini jaraknya tidak terlalu jauh, kurang lebih 11 km dari Yerusalem. Kalau berjalan kaki santai mungkin hanya diperlukan beberapa jam. Nah, saudara, ketika mereka sedang asik ngobrol tentang peristiwa penyaliban Yesus, tiba-tiba Yesus datang dan ikut nimbrung, bergabung dan berjalan bersama dengan mereka. Namun kedua murid tersebut tidak bisa mengenali bahwa orang tersebut yang nimbrung tadi adalah Yesus, karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Yesus kemudian bertanya kepada mereka, mungkin begini ya, mohon maaf, kalau boleh tahu, kalian ini sedang membicarakan apa sih? Dan waktu mereka mendengar pertanyaan itu, kedua murid tersebut, Alkitab mencatat mereka berhenti sejenak dan dengan muka muram, mereka bertanya balik dengan heran. Loh, Anda baru datang dari luar kota kah? Jadi tidak tahu apa yang terjadi beberapa hari belakangan ini? Kemudian Yesus bertanya, loh, memang ada kejadian apa? Dan kedua murid itu pun bercerita tentang seorang nabi bernama Yesus dari Nazaret yang melakukan banyak mujizat dan juga mengajar dengan penuh kuasa di depan seluruh bangsa Israel. Tapi yang terjadi kemudian, imam-imam kepala dan pemimpin agama rupanya tidak suka dengan Yesus. Dan kemudian mereka menyerahkan Yesus untuk dihukum mati dan mereka menyalibkan dia 3 hari yang lalu. Kemudian kedua murid itu berkata selanjutnya bahwa padahal mereka dulu tuh berharap Yesuslah yang nantinya akan menjadi Mesias yang akan membebaskan Israel dari penjajahan asing. Ya sudah, setelah itu Yesus meninggal dan dikubur. Tapi tadi pagi kata mereka, beberapa teman perempuan kami menemukan bahwa mayat Yesus tidak ada dikubur. Dan saat teman-teman kami yang lain juga ke sana untuk mengecek, mereka menemui kubur itu memang telah kosong. Jadi begitu ceritanya itu mereka bercerita kepada Yesus. Setelah selesai mereka bercerita, Yesus kemudian berkata satu hal yang cukup keras kepada dua murid tersebut. Yesus berkata bahwa mereka ini bodoh, karena mereka itu tidak mengerti dan tidak percaya apa yang telah dikatakan oleh para nabi tentang Mesias. Dan setelah itu Yesus mulai menjelaskan kepada mereka seluruh kitab suci bahwa Mesias memang harus menderita sebelum masuk ke dalam kemuliaannya. Nah, saudara, sementara Yesus menjelaskan, mengajarkan semuanya itu, mereka tanpa sadar akhirnya sudah sampai atau hampir sampai di Emmaus. Dan karena hari sudah menjelang malam, maka dua murid tersebut mengajak orang asing yang tidak mereka kenal itu untuk, yuk kita tinggal bermalam bersama dengan kami di sini. Dan seperti biasa mereka makan malam bersama-sama, dan saat mereka makan, orang asing itu mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada dua murid tersebut. Saat itulah, saudara, mata mereka tiba-tiba terbuka dan mereka berdua baru sadar bahwa ternyata orang asing tersebut adalah Yesus sendiri. Namun sebelum mereka sempat berbicara atau menyapa, Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa belajar dari peristiwa perjalanan ke Emmaus ini. Tapi dalam sela kita hari ini saya akan menekankan 3 hal saja kepada setiap saudara. Yang pertama, Tuhan adalah Allah yang tidak akan berhenti untuk mencari mereka yang terhilang. Saudara, Tuhan itu bukan hanya peduli kepada Petrus dan rasul-rasul yang besar. Tuhan juga peduli kepada 2 orang dalam perjalanan ke Emmaus ini, di mana salah satunya namanya adalah Kleopas dan yang satu lagi tidak disebutkan namanya. Dan Kleopas tentu saja bukanlah salah satu dari 12 murid atau rasul Yesus. Jadi kemungkinannya dia adalah salah satu dari 70 murid yang lain, dan satu orang lagi ada kemungkinan beberapa penafsir mengatakan mungkin dia istri dari Kleopas. Kita tidak tahu pasti. Ya, by the way, saudara, salah satu prinsip dalam kita menafsirkan Alkitab adalah apa yang Alkitab tidak jelaskan dengan pasti, janganlah kita buat menjadi sebuah kepastian. Yang pasti adalah memang ada 2 orang murid yang mungkin kurang terkenal, kurang dikenal, namun
mereka berharga di mata Tuhan. Saudara, Tuhan bukan hanya peduli dan melayani orang-orang yang punya potensi jadi pemimpin atau orang yang sepertinya ternama atau berada. Tuhan juga memperhatikan dan mengasihi setiap jiwa siapapun dia. Dia akan terus mencari dan menyelamatkan yang terhilang karena dia adalah gembala yang baik. Kedua murid ini sedang dalam keadaan sedih. Muka mereka muram saat mereka ditanya oleh orang asing tentang apa yang sedang mereka percakapkan. Artinya saudara, hati mereka waktu itu sedang gundah, sedang galau, sedang sedih. Dan mungkin seperti Petrus dan teman-teman yang lain yang kembali kepada kehidupan lama mereka setelah Yesus mati dan dikuburkan, barangkali kedua murid ini juga sedang kembali ke kampung halaman mereka setelah pemimpin mereka wafat. Mereka mungkin berpikir, Yesus sudah mati, pemimpin kami sudah meninggal, dan sekarang mereka akan melanjutkan kehidupan mereka sendiri. Mereka balik ke kampung mereka untuk melanjutkan kehidupan mereka. Jadi saudara, memang kondisi hati kedua murid ini sedang sedih, iman mereka sedang goyah, pikiran mereka sedang dipenuhi kebingungan dengan apa yang baru saja mereka alami bersama dengan Yesus. Dan bahkan Tuhan Yesus bahkan blak-blakan ya, mengatakan bahwa mereka ini bodoh, hati mereka ini lamban, sehingga mereka tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Di dalam kondisi hati, pikiran, dan iman yang demikian, saudara, Yesus datang kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus bukan hanya akan mencari dan menyatakan diri kepada orang-orang yang sedang mencari Dia, yang berapi-api, bersemangat, berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya kepada mereka. Tuhan juga mau datang dan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang imannya sedang goyah, dan bahkan tidak ada iman sama sekali. Itulah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Beberapa waktu yang lalu saya bersama istri dan seorang teman bertemu dengan seseorang yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan kerohaniannya, dan bahkan sekarang tidak mau lagi ke gereja atau Tuhan-Tuhanan. Salah satu hal yang kami katakan kepada dia adalah bahwa sekalipun dia saat ini bahkan tidak percaya akan keberadaan Tuhan, atau tidak ada usaha sama sekali, tidak ada kerinduan untuk datang kepadanya, namun Tuhan tidak akan membiarkan dia seperti itu. Tuhan akan mencari dan menemukan dia. Saudara, kita perlu melakukan bagian kita tentu saja untuk tetap mengasihi, menguatkan, mendoakan orang-orang yang imannya sedang goyah atau sedang jauh dari Tuhan. Tapi hanya Allah yang sanggup mengubahkan hati dan kehidupannya. Allah pasti akan mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan sama seperti Tuhan juga tidak menghukum, menghakimi orang-orang yang imannya sedang undur, kita pun juga perlu saudara memiliki sikap hati yang demikian. Saya mengajak kita semua yuk untuk kita memikirkan, mendoakan, mengasihi orang-orang yang kita kenal yang saat ini sedang dalam pergumulan atau sedang jauh dari Tuhan. Yuk kita mulai WA mereka, menanyakan kabar mereka, dan mendoakan mereka untuk Tuhan suatu hari nanti akan menjamah hidup mereka, dan mereka akan ditemukan kembali dan diselamatkan. Saudara, hal yang kedua yang kita pelajari dari kisah ini adalah kita bisa memiliki pengharapan yang salah terhadap Tuhan. Kedua murid itu memiliki pengharapan yang salah terhadap Tuhan Yesus. Mereka berkata, padahal kami dulu mengharapkan Dialah yang nanti datang untuk membebaskan bangsa Israel. Saudara, itulah harapan mereka, yaitu supaya Yesus ini bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Itu tentu saja adalah pengharapan yang baik. Tidak ada yang salah untuk kita mengharapkan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baik bagi kita. Namun, kita tidak bisa memaksakan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan agenda pribadi kita, atau biasanya kita sebut kita makso Tuhan untuk mengikuti pengharapan atau keinginan kita. Tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk membebaskan masalah terbesar manusia yang jauh lebih besar daripada sekedar membebaskan Israel dari penjajahan, yaitu membebaskan manusia dari belenggu dan penjajahan dosa sekali untuk selama-lamanya. Saya bisa mengharapkan Tuhan untuk memberi saya terobosan keuangan mungkin, atau pekerjaan yang lebih baik daripada sekarang.
Saya bisa mengharapkan Tuhan untuk mengubahkan hati orang tua saya, pasangan saya, atau anak saya. Saya bisa mengharapkan Tuhan untuk memberikan saya, mungkin yang belum menikah, mendapatkan pasangan hidup, dan yang lain sebagainya. Itu semua adalah pengharapan yang baik, tidak ada yang salah. Namun sering Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar dari hal-hal yang kita harapkan tersebut. Izinkan saya mengingatkan kita semua bahwa pusat kehidupan orang percaya bukanlah diri kita dan kebutuhan kita, tetapi Kristus dan kehendaknya. Hal ketiga yang kita bisa pelajari dari kisah perjalanan ke Emmaus adalah bahwa Tuhan sanggup membuka mata rohani seseorang melalui firman dan persekutuan. Pada waktu Yesus bergabung dengan dua orang murid itu, Alkitab mencatat bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata kedua murid itu sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Alkitab tidak menjelaskan secara pasti sesuatu yang menghalangi mata mereka itu apa. Namun saudara, sering kesedihan atau kehilangan itu membuat kita tidak sadar dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Kadang penderitaan dan pergumulan membuat fokus kita hanya pada diri kita sendiri, dan kita tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi di luar kita. Kedua murid itu mungkin sedang terbenam dengan kesedihan dan kekecewaan karena apa yang mereka harapkan tidak terjadi. Dan hal itulah yang kemungkinan yang membuat mata mereka terhalangi untuk melihat bahwa tetap ada Tuhan yang peduli dan rindu untuk menyatakan kebenarannya kepada mereka. Mungkin karena mereka terlalu berfokus pada diri mereka sendiri, mereka jadinya tidak bisa melihat bahwa orang asing itu sebenarnya adalah Yesus sendiri. Meskipun demikian, saudara, Tuhan Yesus dengan sabar menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia di seluruh kitab suci, tentang Mesias yang memang harus menderita sebelum masuk ke dalam kemuliaan. Bahkan Tuhan Yesus kemudian tinggal dan makan bersama dengan mereka, di mana itu adalah melambangkan hubungan persekutuan. Dan saat mereka makan bersama-sama itulah mata kedua murid itu terbuka. Jadi saudara, jangan anggap remeh acara makan-makan bersama, saudara. Karena saat mulut terbuka, hati pun bisa terbuka. Itulah salah satu doktrin dasar dari the theology of eating, teologi makan-makan. Saudara, tidak ada mata yang tertutup yang Tuhan tidak sanggup bukakan. Dari kisah ini Tuhan memakai kuasa firman dan kuasa persekutuan yang digambarkan dengan tadi makan bersama-sama. Tuhan tentu saja juga bisa memakai cara-cara yang lain untuk membawa orang kembali dan atau datang kepadanya. Namun dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana mata orang bisa dibukakan untuk bukan hanya tahu siapa Yesus, tetapi bisa melihat Yesus secara pribadi dan secara nyata. Saudara, jangan kita menyerah kepada orang-orang yang matanya masih tertutup, saudara. Yesus tidak menjauhi mereka, Yesus justru datang kepada mereka. Karena Yesus tidak pernah menyerah dengan orang-orang yang demikian, mari kita sebagai pengikut Yesus juga tidak menyerah dengan orang-orang yang demikian. Mari kita semua terus melakukan bagian kita untuk mendoakan, mengasihi mereka, dan izinkan Tuhan sendiri yang nanti akan membuka mata mereka dan mengubahkan hati mereka. Sebelum saya akhiri, saya kembali akan mengingatkan 3 hal yang kita pelajari dari kisah perjalanan ke Emmaus ini. Yang pertama, karena Dia adalah gembala yang baik, maka Dia akan selalu mencari yang terhilang, terlepas dari kondisi rohani orang yang terhilang tersebut. Yang pertama. Yang kedua, di dalam hidup kita mengikut Tuhan, kita bisa tanpa sadar ya, kita memiliki pengharapan yang salah terhadap Dia. Apa yang Tuhan sedang lakukan atau yang Dia sedang jawab adalah sering jauh lebih besar daripada apa yang kita harapkan atau kita doakan. Dan hal ketiga atau yang terakhir, Tuhan itu sanggup membuka mata rohani seseorang melalui kuasa firman dan juga persekutuan. Ada kuasa dari kebenaran firman Tuhan yang diberitakan. Dan ada kuasa dari persekutuan atau hubungan di mana orang bisa sanggup dibukakan mata rohaninya sehingga mereka bisa melihat dan mempercayai Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, biarlah kebenaran ini boleh berbicara dan mengubahkan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah gembala yang baik, yang selalu rindu untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Dan terima kasih Tuhan bahwa rancangan-Mu jauh lebih indah daripada segala pengharapan kami. Tolong setiap kami Tuhan untuk bisa
Tuhan pakai membawa jiwa-jiwa datang kepadamu melalui kuasa pemberitaan firman dan juga kuasa dari persekutuan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara.